Selamat malam Pak. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Sentimen Review Google Maps terhadap Taman Nasional Komodo menggunakan metode Support Vector Machine dan juga Navbase. Saya yang bernama Cassandra Casilia Esepsinatalo dengan NRP 2479007. Latar belakang, pariwisata sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ulasan juga itu mencerminkan pengalaman-pengalaman dari para pengunjung. Dan di NTT sendiri itu memiliki potensi besar tentang wisata, namun pemanfaatan data ulasannya itu masih terlalu minim. Dan juga komentar pengunjung bisa dianalisis untuk meningkatkan kualitas layanan wisatanya. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis sentimen komentar pengunjung menggunakan NLP. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menganalisisnya. Yang ketiga, apakah ada korelasi antara hasil sentimen dan rating aktual. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama itu pariwisata, peran ulasannya dalam pengalaman wisatawan. Yang kedua, machine learning, yaitu Navbase dan juga SVM. Yang ketiga, analisis sentimen. Nah, NLP ini untuk klasifikasi positif, negatif, dan juga netralnya dari ulasan-ulasan para pengunjung. Selanjutnya yang terakhir, prediksi ratingnya. Jadi berdasarkan hasil analisis sentimennya. Tujuan dari penelitiannya itu menganalisis sentimen komentar dari wisatawan. Terus yang selanjutnya yang kedua, membangun model prediksi rating. Yang ketiga, mengevaluasi beberapa algoritma machine learning. Yang dimana yang saya pakai itu SVM dan juga Navbase. Terus yang terakhir, mengukur akurasi modal. Manfaat penelitiannya yang pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan wisata di NTT atau di yang saya buat ini di Taman Nasional Komodo. Yang kedua, memberikan panduan objektif bagi wisatawan. Yang ketiga, mengoptimalkan promosi destinasi wisata. Dan yang terakhir, kontribusi ilmu analisis sentimen di sektor pariwisata. Di sini selanjutnya tahap masih EDA. Yang saya buat itu yang pertama itu pengumpulan datasetnya. Jadi saya kumpulkan dataset dari Google Maps menggunakan instant data scraper. Jadi dengan instant data scraper ini saya bisa mengumpulkan 3.000 lebih data. Ini untuk tahap pertamanya. Tahap yang kedua itu struktur dataset dan informasi awal. Jadi ini merupakan contoh 10 data pertama yang saya kumpulkan. Di sini ada untuk link fotonya, terus link foto-foto dari para pengunjung. Di sini ada nama para pengunjungnya, terus waktunya ada 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, dan terus yang komen dan juga rating yang mereka buat di tempat wisata itu atau di Taman Nasional Komodo. Yang tahap yang ketiga yaitu statistik deskriptif datasetnya. Yang pertama itu deteksi jenis variabelnya. Jadi jumlah kolom yang numeriknya itu ada 1.
Terus jumlah kolom yang kategorikal itu ada 4. Dan untuk statistik deskriptif variabel numeriknya itu seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya ada statistik frekuensi dan juga variabel kategorikal. Ini untuk kolom yang namanya ini untuk namanya itu contohnya ada David, Variono, terus Alexis dan lain-lain. Kalau untuk waktunya, kolom tanggal atau waktunya itu ada yang 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan seterusnya. Nah, untuk kolom komennya itu ada yang amazing, good, beautiful, nice, nice place, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang distribusi value-nya. Selanjutnya tahap yang keempat, analisis missing value. Jadi analisis ini untuk mengetahui jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom dan juga menghitung persentase missing value per kolomnya. Seperti yang tertera, nama, kolom, link, dan juga waktunya ini kosong atau 0. Tapi di kolom komennya itu ada 0,65%. Terus yang rating yang paling tinggi yaitu 73,59%. Selanjutnya tahap 5, deteksi outlier-nya. Di sini kolom numerik yang dianalisisnya untuk rating tidak ada. Yang keduanya itu jumlah outlier per kolomnya itu untuk ratingnya 115. Tahap yang keenam, analisis distribusi variabel numeriknya. Kolom numerik yang dianalisis itu 0 untuk ratingnya, dan statistiknya deskriptif variabel numeriknya itu ratingnya itu nilai rata-ratanya 2,18 dan seterusnya. Nah, ini untuk histogramnya, ratingnya ini di sini rating paling ininya rata-ratanya itu di 2,19. Jadi ada lebih dari 600 yang memberikan ratingnya. Selanjutnya tahap yang ke-7, analisis data lanjutan. Nah, untuk variabel kategorikal, yang pertama ada nama. Namanya ini untuk frekuensinya David 3, Variono 2, dan seterusnya. Terus untuk persentasenya itu David 0,10 dan Variono 0,05 dan seterusnya. Jadi nama yang paling dominan ini nama David ini.
Selanjutnya untuk waktu. Untuk waktunya itu yang untuk frekuensinya yang paling tinggi itu 6 tahun yang lalu atau 6 years ago. Dan juga presentasinya dia 22,11%. Selanjutnya untuk variabel rating. Jadi rata-ratanya itu di 2,19%. Nah, ini selanjutnya analisis teksnya, komennya. Jadi saya buat contohnya ini dari 15 kata yang paling sering muncul, yaitu kata D. Frekuensinya itu mencapai 3.425. Ini bisa dilihat di histogramnya. Ya, kata yang paling sering muncul itu D. Nah, demikian presentasi saya, Pak. Terima kasih.